wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi anak-anak semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Oke, Pak. masih semangat ya. Siang, Pak. Nggih, Pak. Anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Memohon pada Allah supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, Mas Anwar untuk memimpin doa supaya tidak masukkan terus. Silakan Mas Anwar untuk memimpin doa. Baru ngalamun, Pak. Tidur, Pak. Coba dibangunin itu Mas Anwar. Alamun itu. Mas Anwar, Anwar. ayo dipanggil Yes. sama Pak Guru. Ngapain tadi Mas Anwar? Mas Anwar tidak jajan. Ojek itu, Pak. Ya silakan dipimpin doa dulu Mas Anwar. War, tengok War. Wah, enggak mau bangun Pak Guru. Mas Anwar. Amblek itu, Pak. Itu kayaknya kekenyangan, Pak. Telinganya dikasih anu. Oh, nggak dengeran ya telinganya. Penutup Pakai telinga. gitu. Oke, Dengerin. kalau nggak dengar, silahkan seperti biasa Mas Agus untuk memimpin doa. Silakan Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Roditu Raditu Islam. Anak-anak yang saya banggakan, belum kita mulai, saya pengen tahu kehadiran anak-anak semua yang berjumlah 30 orang. Saya absen satu persatu ya. Ya, Pak. Nanti yang merasa namanya saya panggil untuk berbicara atau angkat tangan. Yang pertama Mas Khairul. Yang kedua Mas Ahmad. Yang ketiga Mas Tabiin. Ya, Pak. Oke. Satu yang tidak hadir. Karena tadi informasinya di WA sakit. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit segera sembuh. Baiklah anak-anak. Saya belum Selanjutnya, diabsen, Pak. ya. Selanjutnya silakan diperhatikan. Kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Silakan, Pak. Baik. Karena kemarin kita sudah mempelajari, sebelumnya kita mempelajari tentang akhlak terpuji. Sekarang kita akan mempelajari akhlak tercela. Nah, dalam akhlak tercela ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah menghindari yang bentuk yang berupa tamak. Ya, sudah pernah dengar kata-kata tamak kan? Ya. Kemudian selanjutnya perhatikan dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Ini indikator nanti yang akan kalian capai. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian perilaku tamak sesuai dengan ketentuan Islam.
Berarti ini Yang kedua, sarapan kedua. menunjukkan dalil tentang larangan perilaku yaitu rumah. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatif perilaku tercela. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku cara perilaku. Jadi itu nanti indikator yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Jadi ngerti ya? Baik anak-anak, selanjutnya mari kita mencermati dan mengamati bersama. Jadi dicermati, diamati bersama-sama ya. Pak. Silahkan dicermati dari cerita berikut ini. Pak. Saya kasih waktu 5 menit ya. Dibesarin, Pak. Agak dibesarin, Oh, Pak. ya. Kecil-kecil. Oke. Nah, punya Bapak. Nah, dibesarin, Pak. Tulisannya nggak Mana? kelihatan. Nah ini Burung itu, aduh nggak kelihatan Pak. Kelihatan burung kelihatan. apa itu Pak? Pemburu, Pak, bukan Burung murai. Burungnya kurang besar, Pak. Oh, pemburu ya. Nah ini tadi kecil kok. Buru, Pak. Baik. Saya kira waktunya sudah cukup tentang bacaan itu. Di situ ada menceritakan tentang seorang pemburu yang rakus yang ingin menangkap burung. Bisa dibaca sedikit ya. Kemudian selanjutnya silakan juga diperhatikan. Ini gambar apa? Oh. Aduh. Wow. Nah, ini Kartun senangannya, SpongeBob, Pak. senangannya Mbak kita ini. Nah, ini kan di film SpongeBob. Pernah lihat kan filmnya? Ya, Pak. Pernah, Pak. Oke. Kesukaan, Orang Itu ini sih. suka memupuk apa? Menumpuk Uang. uang. Nah, kemudian gambar selanjutnya adalah apa? Gambar bangunan Tangan rumah. yang memegang Jadi kota. gambar keinginan seseorang yang pengen mempunyai rumah yang Megah. ya. Baik anak-anak, jadi itu kalian sudah memperhatikan dan juga mengamati tadi, mengamati cerita sekaligus memperhatikan gambar. Selanjutnya barangkali saya yakin di benak, di pikiran anak-anak semua ada pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang kalian amati dan perhatikan tadi. Ada yang mau bertanya, nanti saya kasih hadiah. Barangkali Mbak Nurjana mau bertanya? Apa maksud gambar yang nomor 2 itu, Pak? Saya kurang paham. Baik, apa maksud gambar nomor 2? Saya tulis di sini ya. Mungkin yang lain. Pak Dwi mungkin. Mas Dwi. Nomor 2 itu Pak ya. Ya, Mengapa terserah mengapa rumah itu kok di atas tangan itu Pak? Mengapa rumah kok di atas tangan? Ya. Baik. Saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Tentunya nanti kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi. Setelah di benak kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah tentang pengertian ramah. Bisa tolong dibantu Mbak Andita membaca? Ya, Pak. Secara bahasa ataupun secara istilah, ya. Bahasa berarti rakus atau serakah. Menurut istilah, tamak adalah tidak adanya puas dalam memiliki sesuatu urusan keduniawian.
Terlalu bernafsu dalam masalah keduniaan, Pak. Terima kasih Mbak Andita. Jadi itu adalah Ya, Pak. definisi tentang tamak. Ada yang mengatakan bahwa tamak itu bahasa Arab toma. Toma'a terdiri dari 3 huruf, yaitu apa saja? Mas Khairul? Mim. Mim, ain. Mim, ain. Nah, dalam satu penulisan, ketiga huruf itu adalah huruf-huruf yang ketiga-tiganya bolong tengahnya. To juga bolong, mim juga bolong, ain dalam sebuah penulisan juga bolong. Nah, ini menunjukkan bahwa tamak itu adalah terus-menerus berada pada kekurangan, sehingga perlu diisi terus. Ya, baik, ini adalah tentang pengertian Mas Solhan. Ya, Pak. Coba dibaca Mas Solhan. Dibesarkan, Pak. Kurang besar. Ya, Pak. Ya? Ya. Baik, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asrofu yawaddu apa itu Pak selanjutnya? Yawaddu ahaduhum lau yu ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi. Salah ya, dibenerin ya. Bimuzahzihi. Bimuzahzihi minal adabi ayu ammar. Pendek saja, Mas. Ayu ammar. Bagus. Wallahu basirum bima ya'malun. Terima kasih, Mas Solhan. Sama, Pak. Jadi itu yang sudah dibaca oleh Mas Solhan tadi adalah dalil atau dasar hukum tentang kita dilarang memiliki sifat tamak. Bisa dibaca artinya, Mas Dwi? Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati, wah itu tidak kelihatan, tertutup itu. Mendapati, ketulis sedikit Pak. Mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Aduh, Mas Dwi, ini bacanya masih kayak kelas SD ya? Sering-sering baca ya, Mas? Ini kelas berapa, Ya, Pak? Ini kan sudah kelas 8 MTS. Oh, kelas Oh, 8. iya. Tak kira SD, Pak. Pak. Oh, sering nggak naik, sering garin, jadi lupa ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Apalagi Mas Saya Dwi sampai itu lupa wajahnya Pak Guru ya. Nah, iya. seneng mancing. Pak Dwi itu seneng mancing, Pak, sama saya tuh, Pak.
Bahkan Iya, sampai baik. malam. Baik. Yang apa, Pak? Jadi ayat ini Anjing Pak Dita. tentang larangan kita memiliki sifat tamak. Bahwa di situ disebutkan bahwa sifat tamak itu adalah sifat dari orang-orang Yahudi. Jadi bukan dari sifat-sifat orang Islam. Kemudian saya lanjut berikutnya. Bentuk tamak. Yang pertama, orang tamak itu tidak pernah merasa puas dengan kekayaan yang dimiliki. Orang tamak itu selalu terus-menerus mencari kekayaan, tidak pernah puas. Punya mobil satu, pengen dua, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, selalu menghitung untung rugi secara materi. Tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak menguntungkan. Kemudian yang ketiga, hidupnya terbelenggu untuk mencari keduniaan. Keempat, tidak mau mengeluarkan uang jika tidak memberi keuntungan yang menambah kekayaan. Dan yang terakhir adalah tidak berpikir bahwa sebagian hartanya adalah milik fakir miskin. Jadi ini adalah bentuk orang-orang tamak. Apakah kalian ada yang mempunyai sifat seperti demikian tersebut tadi? Ada, Pak. Siapa? Saya, Pak. Mas. Contohnya apa, Mas? Saya nggak mau memberi teman saya uang jajan saya, Pak. Kenapa? Ya. Ya, itu kan punya saya, Pak. Saya kan pengen jajannya yang banyak. Oh gitu. Nggak mau Saya tak minta tidak kasihkan dikasih, temen. Pak. Oh gitu. Jangan gitu, nggih. Kalau Mas Arwi nggak punya uang sama sekali, dikasih secuil sidik saja. Ayo dengarkan itu. Aku njaluk ora oleh. Ya, Mas Rohan. Nakal, Pak, orangnya, Pak. Nakal. Nakal nanti kalau kamu beri kan jadi nggak nakal. Pasti kamu akan diberi. Ya, Mas Arwi. Kalau Iya, saya nakalin karena dia pelit deh. Oh. Ya, Mas. Meskipun Ya, sedikit Pak. dikasih ya. Oke. Semua nggak ada ya? Yang mempunyai sifat-sifat seperti tadi? Tidak, Pak. Tidak. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya dampak negatif dari tamak. Tolong dibantu Mbak Hamidah untuk membaca dampak negatif dari tamak itu. Halo Mbak Hamidah. Dibaca ya, Pak. Dibaca ya, Pak. Ya. Tidur, Pak. Tidur. Sifat tamak atau serakah tidak hanya merugikan orang lain, tetapi justru dapat membahayakan mereka yang memiliki sifat tersebut. Kerugian yang menimpa orang tamak tidak pernah merasa bebas karena hidupnya selalu diperbudak oleh harta. Kebebasannya terbelenggu oleh pikiran bagaimana agar hartanya terus bertambah. Orang tamak selalu dalam kegelisahan karena was-was atau khawatir kalau-kalau hartanya akan berkurang atau dicuri orang lain adalah kesengsaraan mereka. Orang tamak dalam memenuhi keinginannya memperoleh harta itu, ia melakukan dengan mengandalkan segala cara tanpa mempedulikan orang lain, masa bodoh dengan orang lain yang rugi atau celaka, asalkan mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Hamidah. Jadi itu Sama-sama, adalah Pak. dampak negatif dari sifat tamak. Dampak negatifnya itu akan merugikan semua pihak ya, baik itu dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang selanjutnya adalah cara menghindari sifat tamak. Ada beberapa di sini supaya kita tidak tamak caranya. Yang pertama, memupuk keyakinan
bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Kalau kita mempunyai rezeki banyak, pasti kita akan memperolehnya. Kalau kita mempunyai rezeki tidak sedikit, kita juga akan memperolehnya. Artinya semuanya sudah ditakar oleh Allah sesuai dengan porsi masing-masing kita. Jadi kita tidak boleh iri, kemudian mengakibatkan kita tamak merampas pada milik orang lain. Selanjutnya, yang kedua, berpola hidup sederhana atau tidak berlebihan. Jadi cara kita menghindari tamak itu hidup sederhana saja. Nggak usah berlebih-lebihan. Kalau kita sudah punya HP yang bisa digunakan untuk pembelajaran, cukup, nggak usah minta yang berlebihan, yang justru kadang-kadang membuat masalah bagi kita, yang membuat madarat bagi kita. Yang ketiga adalah membiasakan diri untuk qanaah atau menerima apa adanya. Jadi rezeki yang sudah diberikan oleh Allah melalui orang tua kita, kemudian diberikan kepada kalian, itu harus kita terima apa adanya. Yang selanjutnya, keempat, selalu melihat orang yang berada di bawah kita. Kan banyak orang yang berada di bawah kita. Banyak orang miskin, banyak orang fakir yang serba kekurangan. Yang terakhir adalah memperbanyak mengingat Allah dan juga meneladani kesederhanaan Rasulullah dan para sahabatnya. Anak-anak, itu adalah tentang cara menghindari sifat tamak. Baik, saya kira ini adalah sudah saya sampaikan semuanya tadi, mulai dari pengertian tamak, kemudian dampak negatif tamak, kemudian juga bentuk-bentuk tamak. Dari pelajaran ini, nanti kita akan mendiskusikan kelihatan, Pak. Jadi nah, Dek. Okey, donat lupa merah dah habis. Tak aktif. Alah, mana boleh. Ada potong kita. Tadi kau potong barisan kan? Tak kira. Tadi pun aku dah beli dah. Donat aku. Tidak. Itulah. Orang tamat selalu rugi. Lain kali beratur je lah. Ingat tau kawan-kawan kita. Jangan ikut perangai si Peng. Baik, sudah diperhatikan tadi? Sudah, Pak. Baik. Kemudian perintahnya ini. Jadi pengen makan donat, Pak. Oh gitu ya, nanti kalau istirahat kedua ya. Perintahnya ini. Setelah kalian mengamati video tadi, coba sekarang kalian jelaskan tentang arti tamak dan dampak negatif yang diakibatkan oleh sikap tamak. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 15 menit. Saya tulis di kolom chat ya, Pak. Oke, kelompoknya Sunan Kalijaga, Mas Solkan, Mas Sofyan, ditulis di kolom chat. Yang lain juga ya. Baik, semuanya sudah menulis di kolom chat dan hasilnya bagus-bagus. Nanti hasil ini akan Bapak ketik ulang, kemudian saya tempel di papan madin dinding kelas itu. Jadi papan pengumuman di kelas itu kan ada. Nanti kita tempel di situ.
setelah kita nanti pembelajarannya melalui tatap muka. Supaya rajin ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, kemudian sebagai bahan evaluasi kalian, selanjutnya Aku wedang nek kono kabeh sing. Aku wedang aku kono kabeh. No, nggak boleh minum. Tuh, Pak. Mas Dwi, Bunyikan itu. silakan. Gojek sendiri. Ya, Mas Dwi, yang Gojek sendiri. terakhir sebelum kita akhiri, silahkan dibuka di kolom chat. Di situ ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Saya kasih waktu maksimal sampai nanti malam. Kalau nanti malam belum mengerjakan, Ya, ini saya tutup karena ini menggunakan Google Form, ya. oke, Pak. Bisa dipahami? Pak. Bisa, Pak. Oke, nanti segera dikerjakan ya. Karena ini waktunya sudah Sama habis. orang Ditunggu. tuanya boleh nggak, Pak? Apa? Ngerjainnya dibantu sama orang tua boleh nggak, Pak? Ya dibantu belajar sama orang tua ya, tapi jangan dikerjain oleh orang tua, apalagi mengerjain orang tua. Ya. Ya, Pak. Terima kasih Mas Sultan. Kan sukanya mengerjain orang tua Pak itu. Oh, Mas jangan. Sultan nanti ngerjain sama saya pas mancing Nah, ya. kalau Pak, Boleh itu. Jangan ini disuruh ngerjakan orang tua, Mas Sultan terus mancing, jangan ya. Tapi dikerjakan, Ya, dibantu oleh orang tua. Nanti ngerjain sama saya Pak pas mancing. Boleh. Oke, baiklah anak-anak. Sebagai yang terakhir, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, ganti pergantian jam. Dari kesimpulan tadi, bisa diambil kesimpulan tentang pengertian tamak. Yang pertama adalah rakus. Rakus terhadap harta, terhadap keduniaan. Nah, orang rakus itu diibaratkan seperti apa? Ada yang tahu? Seperti meminum Air laut. Air laut. Air laut. Kenapa kok meminum air laut diibaratkan tamak, Mas Sulhan? Soalnya air laut itu luas, Pak. Mau diminum sendiri, nggak dibagi-bagi sama ikan-ikan yang ada di laut. Oh, gitu. Tadi yang jawab juga Mas Dwi. Bisa menjelaskan yang lain, Mas Dwi? Katanya asin katanya. Oh, gitu. Oke, sama-sama benar. Tapi yang paling benar, ibarat itu adalah karena ketika kita minum air laut, maka terus-menerus kita tidak akan merasa hausnya tidak akan hilang. Jadi pengen terus-menerus minum. Itu analoginya, ibaratnya ya. Jadi ketika kita gitu, Pak. Iya, dicoba saja Mas Sultan. Nggak mau, Kalau- Pak, asin. Iya. Nah, makanya ketika kita minum, ini tidak menyembuhkan rasa haus kita. saya nggak suka air laut, Pak. Tapi justru malah menambah rasa haus kita. Oh, gitu. Iya. Terima kasih, Belum. Pak. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, saya kira cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Jangan lupa tugas yang tadi segera dikerjakan ya. Baik, Pak. Ya, Pak Guru. Baiklah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zazili.